Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami terus percaya rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu dengan saudara seiman kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Kau nyatakan dalam ibadah kami. Hari Tuhan, berkarya di tengah-tengah kami, berfirman di tengah-tengah kami. Apa yang menjadi isi hati-Mu, boleh Kau sampaikan buat jemaat di tempat ini. Bunyikan hamba-Mu, jauh-jauh berkat salib-Mu, agar hamba-Mu tidak mencari kemuliaan nama-Mu, biar nama-Mu saja yang dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan antusias, dengan hati yang terbuka. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Oke, dijaga nama Tuhan. Sedikit ya. Tadi lihat di Indonesia juga sedikit ya, kita percaya bahwa mungkin masih ada beberapa yang takut, masih ada yang beberapa yang cemas. Tapi ya sekali lagi kita harus berdamai dengan COVID. Oke, kalau tidak berdamai, pastinya kita akan ketakutan sendiri. Ya, siapkan nama Tuhan. Hari ini saya mau sharing tentang apa yang hari-hari ini juga saya sedang rasakan sih.
Ya seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu, dari bulan September ya, saya jobless karena COVID, dan akhirnya dapat satu tempat kerja, tapi ternyata nggak bertahan lama, 1 bulan. Terus interview sudah beberapa kali, sudah sampai proses offering. Yang pertama nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, saya reject. Terus ada yang karena udah signing kontrak tapi belum, hasil medical check up-nya gagal, bahkan sampai 2 kali, sampai ketiga kali. Minggu ini saya harus medical check up lagi untuk yang perusahaan sama, tetapi karena saya sudah signing dengan perusahaan yang lain, ya saya harus say sorry buat mereka gitu loh. Tapi terus sampai akhirnya saya ke Jepara, saya dapat ide bisnis di sana, coba jalankan di sana, mulai dari ikan, dan akhirnya cukup berjalan dengan baik. Kemarin saya baru nabung lagi 5.000 lagi, jadi ya totalnya lumayan mau panen nanti. Terus ya saya bisnis minuman di sini juga kan kurang, tapi saya coba bawa ke sana. Puji Tuhan responnya baik, dan besok ya Selasa ya saya ada launching cafe di sana. Jadi ya puji Tuhan. Tetapi Tuhan juga berikan berkatnya dengan yang lain. Ini yang saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara. Karena saya pun merasakan kegalauan. Bayangkan dari September sampai Februari ya. Sampai Februari itu berapa bulan? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan. Biasanya kita punya aktivitas, terus nggak ada aktivitas itu, galau Bapak Ibu Saudara. Betul ya. Dan saya berdoa sama Tuhan, ya yang tahu mungkin hanya Tante Mei karena ada di grup waktu pribadi dengan Allah. Saya sengaja awal tahun kemarin, menjelang akhir tahun sampai awal tahun, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih maksudnya gitu loh ya. Saya udah beberapa kali offering tapi kok mentok. Saya sudah coba nge-pray, sudah dipanggil tapi hasilnya nihil. Saya coba udah berusaha, kata firman Tuhan, saya akan janji Tuhan bahwa barang siapa mencari Tuhan, dia akan mendapatkan, ya kan? Ada kegalauan sendiri, tapi beda galauannya saya mungkin dengan beberapa tahun lalu ketika saya nganggur. Sama-sama posisinya nganggur, tetapi kali ini saya nggak merasa sesuatu beban. Ketika gagal, saya cuma bilang sama cici saya, lagi gua. Terus gagal lagi, saya cuma bilang lagi. Ya udah. Tapi saya mau bagikan ini yang saya rasakan. Kenapa saya juga kuat? Ya jujur sih, bukan berarti saya sombong atau apa, tetapi selama ini nggak ada satu partner yang benar-benar sepadan. Ya, saya mau katakan bahwa apa yang saya temukan sebenarnya, apa yang menjadi kekuatan saya adalah ya hal ini yang menjadi partner saya. Secara to the point, dia yang menguatkan saya sih. Hari-hari ini dia yang menguatkan saya, dan ayo kok, ya udah jalanin apa ada yang ada gitu loh. Sehingga ya hari-hari ini saya cukup dikuatkan, dan puji Tuhan kemarin sebelum saya ke Jepara yang kedua kali, saya ada interview, bahkan sampai terakhir ke ownernya. Ketika ditanya sama orang rumah, ketika pulang, gimana Kang? Kayaknya sih jujur saya nggak pede dengan maksudnya dengan interview saya hari itu, saya nggak pede. Saya cuma mengatakan sama mereka kayaknya fail sih. Bahkan karena pertama saya udah bete-nya karena memang saya janjian di pick di satu resto, terus titiknya salah. Titiknya yang dikasih seroknya, titiknya di seberang. Tapi saya titiknya dapatnya orangnya di seberang sana, saya di seberang sini sesuai dengan titik. Jadi saya telepon, kok nggak ada, kok restoran itu nggak ada gitu. Dia share tentang satu restoran steak, tapi nggak ada. Saya nggak lihat ke depan, terus ternyata itunya kecil banget orangnya. Terus akhirnya saya telepon, sambil saya telepon, orangnya itu melambaikan tangan. Bapak lihat ke depan, saya di depan Bapak nih. Udah kayak dong, saya jalan lewatin
palang otomatis Bapak Ibu Saudara ketika ada mobil, jadi bisa lolos dong. Tapi ternyata cepat banget ketika baru saya mau itu palang pintu itu sudah nutup. Alhasil saya kejedot dan cukup puyeng ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya interview dan itu udah puyeng, interviewnya muter-muter. Jadi dia udah nanya ke A, udah sampai E, udah sampai J, ternyata balik lagi ke A. Dia udah sampai F, balik lagi ke A. Jadi, aduh apa sih ini maksudnya gitu ya. Secara interview saya paling bete ya hal itu. Tapi pujikan nama Tuhan, kemudian dia bilang oke, selesai interviewnya. Udah saya juga udah bete gitu ya. Dalam hati saya bagus deh kalau udah selesai. Sampai 1 jam, menurut saya hasilnya ya udah saya udah nggak pede. Udah saya maksudnya udah. Dan saya berangkat lagi ke Jepara, prepare semuanya, buka di sana, buka online dulu. Maksudnya buka online dalam arti bukan Gojek ya, tapi karena dari teman ke teman, karena Gojek di sana belum terjangkau. Buka online hanya by WA, by apa lewat teman-temannya dia. Puji Tuhan hasilnya lumayan. Ya dibandingkan di Jakarta sini lebih bagus di sana secara prospek. Jadi akhirnya saya coba prepare, coba desain. Oh ya udah, kita mau bikin kafe beneran. Ketika semua sudah berjalan, preparing sudah berjalan dalam waktu yang cepat saya prepare, sampai akhirnya saya dapat kabar bahkan mau finalisasi katanya. Tapi ternyata puji Tuhan bukan finalisasi yang saya dapat. Ketika saya sampai Jakarta yang saya dapat offering letter. Dan angkanya itu saya minta, bahkan slip gaji saya sudah diminta. Offering letternya buat saya cukup fantastis, lumayan di atasnya. Jadi dari situ saya cuma mau bilang, hari-hari ini mungkin banyak yang teman-teman seperti saya hopeless. Saya sudah hopeless, tetapi sekali lagi jalan Tuhan beda, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan saya mau bagikan hari ini. Judul firman Tuhannya Never Give Up. Ini berdasarkan based on kesaksian yang saya sampaikan. Secara manusia saya mengatakan saya sebenarnya mau give up. Walaupun saya tahu Tuhan saya nggak pernah selesai urusan dengan saya. Jadi firman Tuhan hari ini biarlah yang menguatkan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang saya membagikan, kejadian hari-hari ini mungkin sama. Apa yang saya alami hari-hari ini itu yang Bapak Ibu Saudara sudah alami. Kita mengalami COVID, terus mengalami semuanya, ya hampir semua lini biasa. Semua yang bekerja profesional pasti biasa. Ya, PHK karena setiap perusahaan akan meng-cutting biaya-biaya yang diperlukan staf-staf ataupun manajer sekalipun yang mereka merasa nggak diperlukan. Itu pun nggak menimpa bukan hanya orang percaya, bukan orang yang percaya, tetapi anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Nah, dari sini kita boleh berkata apa? Kita protes sama Tuhan? No. Karena kenapa? Di firman Tuhan ada satu nabi yang kita akan belajar hari ini. Satu nabi yang benar-benar dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau saya mau berkata, saya malu dengan nabi ini. Kalau saya mau protes sama Tuhan, kalau Tuhan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya, tapi kok Tuhan kasih ini ya buat saya. Terus Tuhan bukakan saya tentang satu nabi ini, Nabi Elia. Siapa yang nggak tahu Nabi Elia? Di sini ada Elia, ya. Tapi Nabi Elia siapa yang nggak tahu? Apakah hubungannya dengan Tuhan kurang intim? No. Ya, hubungan dia dengan Tuhan itu begitu intim. Tetapi kenapa? Sampai dia merasakan kelaparan, dia dikejar-kejar, ya. Tetapi dia boleh mendapatkan sesuatu yang endingnya baik, ya. Oke. Karena hari ini tidak semakin baik, tetapi bukan juga Tuhan nggak bisa berbuat sesuatu buat kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa apapun hari-hari ini ada 3 kata yang nggak boleh
apapun keadaan hal yang ini yang menimpa kita, ada 3 kata yang kita tidak boleh muncul di hati dari pikiran orang percaya. Yang pertama, kalau yang punya hubungan suami istri, hari-hari ini banyak angka perceraian karena pandemi, karena susahnya ekonomi, muncul yang namanya kata perceraian. Betul ya? Yang kedua, banyak orang yang berkata bahwa nggak mungkinlah kamu akan mendapatkan offering yang lebih, nggak mungkinlah kamu akan dapat pekerjaan karena perusahaan lagi susah, nggak mungkinlah, mustahil bagi engkau ketika engkau mau melamar perusahaan hari ini lagi cuci gudang. Tetapi saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena terbukti apa? Ketika orang susah dapat pekerjaan, saya pun susah. Tetapi puji Tuhan, saya masih beberapa kali kesempatan untuk interview, walaupun kalah tapi di ujung. Saya cuma mau katakan, dari situ saya berarti untuk saya anggap itu sebagai latihan untuk saya interview dengan beberapa orang lagi nextnya. Karena enggak semua interview itu kan dengan orang yang nyebelin atau orang yang baik ataupun orang yang memang teliti, thinking analitik gitu loh. Ketika saya yang memang orangnya bukan thinking analitik dihadapkan itu kadang ada sebel. Tetapi beberapa kali saya ketemu dengan user yang memang seperti itu, dan akhirnya dari situ saya berarti sampai akhirnya saya bisa dapat celah, bisa di-hire, ya. Yang ketiga yang nggak boleh ada give up atau menyerah, ya. Apapun keadaan hari ini kita jangan pernah give up. Ketika give up ya sudah selesai semuanya. Kita boleh lihat di Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Ada satu kisah yang luar biasa tentang satu orang yang mungkin kita sudah sering tahu. Dia menjadi motivator bagi hal ini, Nick Vujicic, ya, yang terakhir dengan maaf cacat. Dia nggak punya memiliki tangan dan dia nggak mempunyai kaki, hanya badan dan kepala. Tetapi hari ini Nick Vujicic kita tahu sebagai motivator juga memiliki beberapa company yang dia bangun. Dan hari ini dia menjadi salah satu orang yang sukses dan motivator yang sukses. Ya, terakhir dari cacat nggak diinginkan, tetapi akhirnya dia bangkit, dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, kemudian dia boleh bangkit dan akhirnya menjadi something, menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Ya, give up sebelum bertanding, ada 2 pilihan give up. Ada orang ketika manusia yang ketika dihadapkan, ada 2 tipe manusia. Ketika dia dihadapkan dengan satu masalah, dia akan give up sebelum bertanding. Tapi ada orang yang kedua, dia akan give up ketika memang dia sudah bertanding habis-habisan, berdarah-darah, kemudian memang hasilnya kansnya enggak bisa menang, dan akhirnya dia harus terima kekalahan. Kita give up gimana? Apakah kita give up sebelum menyerah? Yang pertama, atau kita give up setelah kita coba, kita try, dan kita akhirnya give up. Karena apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, itu kesannya sia-sia. Tetapi buat saya kepuasan tersendiri ketika saya sudah mencoba. Amin. Ketika apapun yang gagal, kopi yang saya katakan, yang tadi saya sampaikan, kopi, saya sudah mencoba sampai titik dalam penghabisan, tanda kutip sudah daftaran Grab, ya, Gojek, tetapi hasilnya nihil. Tapi minimum saya sudah mencoba semuanya, apa yang saya bisa, saya lakukan. Saya develop beberapa menu lagi, saya develop, dan akhirnya juga tetap nihil. Ya sudah, harus memutuskan, kita harus give up dong. Kalau kita sudah mencoba sesuatu dan gagal, ya kita harus ganti strategi. Strategi apa yang kita mau pakai selanjutnya? Ya, demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami, saya percaya bahwa ya nggak pernah kita sebagai orang percaya tidak pernah kehilangan harapan buat kita. Mengapa orang bisa give up? Ya, yang pertama kehilangan pegangan hidup, ya, atau pengharapan. Ini yang repot. Ketika orang mulai kehilangan pengharapan, dia merasa give up. Ketika orang mengalami pegangan hidup dia,
Pegangan hidup kita, pengharapan kita satu-satunya harusnya hanya siapa, Bapak Ibu Saudara? Siapa? Siapa? Orang tua kah? Bos kah? Satu-satunya pegangan hidup kita ataupun pengharapan kita harusnya Tuhan. Jangan pernah kehilangan satu-satunya harapan yang kita pegang itu. Kita boleh kehilangan segalanya, tetapi jangan pernah kehilangan Tuhan. Kita boleh meninggalkan segala sesuatu, tetapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi kehilangan pengharapan. Yang kedua, kehilangan tujuan. Ya, kita boleh gagal, strateginya boleh berubah, tetapi tujuannya jangan diubah. Amin. Ya, jangan pernah mengubah tujuan hidup kita. Strateginya boleh kita ubah. Hal ini strateginya kita kalah. Dengan strategi A kita mengalami kekalahan. Tujuan kita nggak tercapai. Tujuan kita nggak terpenuhi. Tapi bukan berarti kita harus ganti tujuan. Amin. Ada hal ini ya. Memang tujuan saya adalah salah satunya adalah pengen jadi pengusaha. Jadi apapun yang saya mau kerjakan hari ini fokus saya adalah kumpulkan uang dan saya mau buka usaha. Jadi beberapa kali saya usaha dan gagal. Ada yang mendiskreditkan saya bilang ya udahlah, memang kamu mentalnya bekerja, ya udah bekerja aja. Banyak orang yang berkata demikian, tapi saya mau kuatkan hati saya bilang enggak. Saya mau bekerja lagi untuk mengumpulkan uang, kemudian saya mau usaha. Walaupun itu jatuh bangun, ya nggak apa-apa. Ada yang bilang bahwa sayang uangnya, tapi saya mengatakan, ya kamu nggak tahu visi saya. Oke, jadi jangan pernah kehilangan tujuan. Strategi boleh kita ubah. Apapun itu, tujuan kita tetap kita mencapai tujuan. Merasa tidak sanggup dan nggak kuat menghadapi masalah atau tantangan. Banyak orang yang gagal, yang mencoba dan akhirnya menghadapi tantangan, mencoba menghadapi tantangan, mencoba menghadapi tantangan, sehingga akhirnya bahwa mereka merasa bahwa ya udah nggak mampu. Padahal banyak ilustrasi-ilustrasi yang bisa kita lihat. Ada orang yang menggali, yang sudah sampai ke sumbernya, diamondnya ataupun emasnya, tetapi dia give up di situ karena merasa capek. Padahal dia selangkah lagi menuju yang dia tuju, menjadi visinya dia. Tetapi dia give up di tengah jalan. Tinggal selangkah, dia give up. Ya, kita sebagai anak Tuhan kita nggak boleh itu, nggak boleh melakukan hal seperti itu. Yang berikutnya, tidak mendapatkan support dari orang sekelilingnya, dari keluarganya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika saya beberapa kali gagal, keluarga saya mulai bilang, ya udah memang keluarga kita nggak ada yang sukses kok jadi pengusaha. Tapi banyak kan kita sukses bisa dari bekerja. Saya pernah dapat bohong, omongan ini saya terima kembali, walaupun beberapa kali saya sudah terima, tetapi bahwa ini saya boleh terima kata-kata itu lagi, kata-kata mutiara, bahwa keluarga kita adalah keluarga pekerja. Ya udah bekerjalah aja, jangan mikir yang aneh-aneh. Tetapi saya katakan dalam nama Yesus bahwa ya buang aja ketemu jalannya Tuhan. Ya, banyak orang yang bisa sukses usaha ketika beberapa kali gagal, tapi akhirnya bisa sukses. Jadi jangan pernah menyerah. Ya, contoh hamba Tuhan atau yang hampir give up adalah tadi dari firman Tuhan yang kita baca, Nabi Elia. Ya, Nabi Elia ini sebenarnya hampir give up. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4, apa yang dikatakan di sana? Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon. Pohon apa? Kita buka, Bapak Ibu Saudara boleh buka firman Tuhannya. Oke, 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Sudah ketemu? 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Oke, saudara penuh semua boleh baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangkan, seorang nabi besar. Ini saat ini Nabi Elia adalah bukan saat dia belum dimakan.
Ayat ini terjadi saat dia sudah dipakai luar biasa, tetapi dia dikejar-kejar karena sama siapa? Karena dia menyatakan kebenaran, pengikut Baal nggak setuju, sehingga akhirnya dia dikejar-kejar sampailah dia pada satu persembunyian, dan dia merasa bahwa dia sudah lakukan yang terbaik menurut dia. Tetapi Tuhan membawa dia kepada satu momen. Bahkan kita tahu akhirnya bahkan dia mengalami kelaparan sampai dia ditolong siapa? Burung gagak. Ya. Jadi apakah masalah kita sebesar masalahnya Nabi Elia? Saya rasa nggak ada. Amin. Nggak ada seujung kukunya. Dimusuhin satu negara, ya, dikejar-kejar satu negara, nggak makan, sampai akhirnya dia mau berkata ya udah, saya give up. Padahal dia diurapi Tuhan, dia dipakai Tuhan, endingnya dia mengalami kepahitan. Tapi bukan kepahitan, mengalami yang namanya manusia itu apa ya? Ada momen-momen di mana kita merasa ya udah nggak sanggup. Ya, kalau dulu mungkin udah ada lagunya itu yang Tuhan tak sanggup lagi. Nabi Elia pasti akan nyanyi. Tetapi Nabi Elia saat itu merasa bahwa dia give up. Di Yeremia 29 ayat 11 apa yang dikatakan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Bapak Ibu Saudara, hari depan yang apa? Hari depan yang suram, hari depan yang penuh harapan. Amin. Rancangan Tuhan boleh gagal satu persatu dalam hidup kita. Rancangan kita boleh gagal satu persatu karena tidak selaras dengan rancangan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Ya. Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Oke. Perlindungan, kekuatan, dan pertolongan hanya berasal dari Tuhan. Jangan pernah mencari pertolongan kita selain daripada Tuhan. Ya. Apa yang saya katakan di sini bukan berarti kita nggak boleh minta pertolongan manusia. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, saya coba tadinya selalu berusaha dengan orang lain. Saya minta, tapi kok mentok semua. Saya cuma ketika memasuki akhir tahun sampai awal tahun itu, saya komit sama diri saya sendiri. Saya mau coba ambil puasa 40 hari. Saat teduh saya yang biasanya cuma setengah jam, saya mau jujur Bapak Ibu Saudara, kadang cuma 15 menit. Tetapi saya coba di waktu-waktu kosongnya saya, dari Desember sampai Januari awal, saat teduh saya bisa satu hari 3 jam sampai 4 jam. Saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya kos di Pagat, di kota, karena kan pasangan saya adanya di agak jauh 40 kilo. Jadi dia tahu saya orangnya suka jajan, kata dia nggak mungkin pokok bakalan betah di rumahnya. Jadi saya kos di kota, nanti dia yang kadang main, walaupun saya naik project ke sana. Tetapi saya nggak punya teman di kota itu. Saya punya satu-satunya teman saya ya dia dan beberapa jemaat. Jadi otomatis kalau di sini saya bete saya bisa main. Tetapi di sana saya bete saya nggak bisa main. Ya kan, karena nggak punya teman. Satu-satunya yang saya bisa adalah menyembah. Disitulah Tuhan membentuk saya kembali. Tuhan kembali menyegarkan, refreshing suara saya, jiwa saya. Karena nggak ada teman, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menyembah Tuhan. Keluar ketika mau buka puasa baru keluar dari kamar kos saya, selebihnya saya menyembah Tuhan. Bangun tidur dari jam 5 terus menyembah Tuhan, buka renungan sebentar, terus sampai jam 8-an. Kemudian saya coba tidur-tiduran sebentar, jam 10 bangun lagi, saya lakukan hal yang sama lagi sampai jam 3 terus saya buka. Dan malamnya itu sama, saya menyembah Tuhan lagi. Jadi kalau ketahui secara kuantiti berapa jam saya menyembah Tuhan dalam satu hari, selama 40 hari saya di depan sana,
kurang lebih kalau saya mau pahami total 8 jam udah kayak orang bekerja. Saya ada di dalam hadirat Tuhan. Apa yang saya dapatkan? Kecewa, tetap utamanya. Tetapi sekali lagi pengharapan saya tetap satu, Tuhan tetap bekerja. Dan hasilnya saya belum tahu juga ke depannya. Tetapi puji Tuhan, apa yang saya plankan semuanya berjalan. Apa yang saya susah untuk memindahkan usaha saya yang tadinya dari sini ke sana pun, puji Tuhan, saya pun sudah dapat beberapa, bukan saya nggak buka franchise, tetapi beberapa temannya, beberapa teman maminya meminta saya untuk kenapa buka franchise saja. Saya bingung menghargainya. Nggak apa-apa. Bahkan sudah ada 3 yang mendaftarkan diri menjadi franchise. Jadi dari situ saya mau katakan, kadang Tuhan membawa kita pada situasi yang kelihatannya deadlock, tetapi ketika kita masih tetap punya harapan, kita tetap bisa bergerak. Ada satu kata-kata dalam bahasa Inggris, pray until something happen. Berdoalah sampai segala sesuatu terjadi. Segala sesuatunya apa? Segala sesuatu yang kita harapkan dan selaras dengan kehendak Tuhan, kita boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau ditanyakan kapan sampai saya selesai berdoa, ya sampai apa yang kamu doakan kamu dapati. Sampai apa yang kamu doakan, ya mungkin gagal, tetapi damai sejahtera tetap ada dalam hidup kita. Amin. Jawaban doa ada 3 Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama iya, yang kedua tidak, yang berikutnya tunggu waktunya Tuhan. Jadi Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Ya. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ya. Target Tuhan adalah diri kita, bukan pencapaian kita. Jadi saya sadari kata-kata ini bahwa targetnya Tuhan, ya, bukan pencapaiannya kita. Jadi jangan pernah bangga ketika kita mencapai sesuatu. Ya, saya belajar hampir sebulanan itu 40 hari. Saya belajar bahwa Tuhan nggak bangga dengan apa yang sudah kamu capai. Tetapi Tuhan akan bangga dengan pencapaian, dengan diri kita. Ketika kita tahu bahwa kita diciptakan untuk menjadi penyembahnya. Amin. Sebagai salah satu yang memang diciptakan untuk menyembah Dia, kita harus menyembah Dia dengan suara dan kebenaran. Kita harus berjalan di dalam rencana dan kehendak. Sebagai ayat terakhir buat kita yang saya mau bagikan, Ulangan 31 ayat 8. Boleh bacakan salah satu buat kita sebagai ayat penutup. Jana boleh bacakan buat kita. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan berpatah hati. Oke, amin. Sebab siapa Bapak Ibu Saudara? Sebab keluargamu, sebab orang tuamu, atau sebab orang terdekatmu, sebab orang kuat di depanmu, atau apa di depannya? Ayat firman Tuhan ini berkata, sebab Tuhan ada di depanmu. Amin. Yakin dan percaya apapun yang kita kerjakan ketika selaras dengan rencana Tuhan. Sebelum kita lakukan segala sesuatu, cari Tuhan dan berjalan dalam rencananya Tuhan. Tuhan ada memimpin hidup kita. Amin. Pujikan nama Tuhan. Kita akan pujian kawan-kawan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kalau kami boleh segalanya kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu.
yang begitu besar, yang menindis hidup Bapak Ibu Saudara, yang menindis hidup Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini berkata never give up. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan katakan hari ini, never give up anakku. Apapun hari ini yang menjadi bebanmu, apapun hari ini yang kamu alami, bahwa semuanya Tuhan tahu. Dan rancangan Tuhan sekali lagi tidak ada pernah merancangan sesuatu kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Jadi kalau hari ini kita merasakan situasi yang gak enak, situasi yang begitu berat, ingat bahwa itu tidak pernah dirancangkan sama Tuhan. Dan itu belum selesai dalam kehidupan kita. Karena ketika selesai, kita akan merasakan rancangan yang damai sejahtera. Jadi ketika hari ini kita merasakan tidak damai dengan apa yang kau alami hari ini, ingat bahwa Tuhan belum selesai dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Karena tujuan Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Damai dan sejahtera bukan berbicara hanya sebatas materi, sebatas pekerjaan yang baik, uang yang banyak. Tetapi yakinlah ketika engkau ada di masa-masa yang berat sekalipun, mungkin engkau tidak punya uang, mungkin engkau tidak punya makanan untuk engkau makan hari itu, tetapi ketika ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari nomor satukan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, dan yakin Tuhan akan bertindak. Apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan yang akan memberikan jawaban dan penolong untuk hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan mengajarkan kami untuk dapat menjaga dengan keadaan apapun. Terima kasih buat situasi-situasi sulit yang mendewasakan kami. Terima kasih untuk setiap tantangan yang membuat sayap kami lebih tegar, sayap kami lebih kokoh untuk kami tegar menghadapi badai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu sudah selesai berbicara, biar Tuhan yang memateraikan, Tuhan yang terus berperkara dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, umat-Mu. Karena kami percaya rencana-Mu sekali lagi belum selesai dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berkati oleh firman Tuhan. Amin. Tadi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berikan kesempatan. Dan sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan.
sebagaimana biasa, Minggu jam 5 seperti hari ini. Minggu depan kita kembali beribadah. Dan beberapa hal yang lain, yaitu Rabu kita masih tetap ibadah doa itu dalam bentuk Zoom. Bapak Ibu yang belum mengikuti acara ini, mari kita bergabung dalam ibadah bersama doa melalui Zoom. Hal yang lain, ucapan selamat kepada Pak Mokede yang ulang tahun sepertinya kemarin ya, memberi sehat panjang umur dan Tuhan sertai berkati pakai beliau menjadi kemuliaan. Hari ini belum bisa mungkin ada urusan tertentu. Kepada Adel atau Adela, istri dari Pak Yosef, sepertinya hari ini sedang proses persalinan. Kita berdoa supaya semua berjalan lancar, bayi sehat lahir utuh, ya, dan keduanya selamat. Biar orang Tuhan turun atasnya, memakai para medis, entah itu suster atau dokter, menjadi alat untuk proses persalinan berjalan dengan lancar. Saja kepada kita sekalian tetap menjaga protokol kesehatan, informasi-informasi tentang vaksin bagi saudara yang bisa cepat itu meresponnya itu jauh lebih baik, karena jika vaksin itu kita sudah terima, maka kendati pun jika mengenai atau saudara terkapar karena virus COVID itu akan jauh menolong, ya, akan jauh menolong. Karenanya kita berdoa supaya tidak terkapar, semua aman, semua selamat. Tapi untuk antisipasi jauh lebih baik kita bisa ikuti proses yang pemerintah ajukan. Itu saja sebatas pengumuman yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi tetap setia terus sampai dari sana, terus berkati. Terima kasih buat pelayanan dari Joe dan seluruh tim, juga kepada saudara yang senantiasa dengan setia. Mari berkati. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat umat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Engkau berkati terus mereka, berkati setiap keluarga mereka, anak-anak mereka, Tuhan Engkau memberkati, Engkau berkati setiap kesehatan mereka Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat Tuhan yang masih di rumah juga, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan juga memberkati mereka ya Bapak. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala Kantor ini, Engkau berkati Bapak, anak-anaknya, tentunya Kau Tuhan memberkati, berikan kesehatan terus kepada mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, berkati Tuhan, pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, keamanan, Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa kami sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat tim medis, Tuhan menyertai, memberikan kesehatan terus kepada mereka ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan berdoa kami Tuhan bagi Tuhan ini, Engkau menyertai kami hingga sampai ke tempat kami masing-masing dengan membawa seperti. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang Engkau berkata. Mari kita akan berubah tahun ini. Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa ketika kita angkat tangan dan turun tangan dan Tuhan berkati kita. Diberkati engkau dengan kesembuhan ilahi, panjang umur dan kesehatan. Proteksi perlindungan kuasa darahnya melindungi engkau dari setiap orang yang sehat, karena api iblis serta pergaulan menyesatkan, bahkan virus bakteri yang mematikan seluruh. Diberkati engkau dengan keterampilan melakukan, mengerjakan pekerjaan baik yang dikerjakan oleh tanganmu, yang hasilnya berlipat kali ganda serta memuliakan nama Tuhan.
diberkati dengan hikmat akal budi, pengetahuan surgawi, serta marifat Allah untuk bisa menempuh studimu, serta dengan aktivitas yang lain yang membutuhkan hikmat ilahi dalam menyertai Allah. Berkat dengan berkat jasmani dan rohani, berkat anak cucu dan berjuri, sukacita dan sejahtera melimpah semua. Dan kasih Tuhan pulanglah ke rumah masing-masing beserta dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini hingga maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita mengkudus. Haleluya.